Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan cara pembuatan salah satu objek yang ada di dalam video 3D Visual Progressive 3D Music Mix yang kami buat. Hal yang perlu disiapkan adalah aplikasi Blender yang bisa di-download di web resminya Blender secara gratis maupun berbayar. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pertama, kita buka aplikasi Blender dan pilih New File, kemudian General, dan hapus saja objek kubus, kamera, dan pencahayaan yang tersedia secara default. Kemudian kita pilih menu Add yang berada di sebelah kiri atas, atau juga bisa dengan menekan tombol Shift A, lalu klik Mesh dan pilih Plane untuk mendapatkan objek persegi. Setelah kita memperoleh objek persegi, kita tekan S, kemudian angka 8 dari numlock, dan tekan Enter untuk mengatur ukurannya menjadi 8, atau juga bisa melalui menu resize yang berada di pojok kiri bawah. Objek persegi yang telah kita perlebar tadi selanjutnya akan kita bagi menjadi beberapa kotak kecil dengan cara tekan tab, maka kita akan masuk ke dalam mode edit. Setelah masuk ke dalam mode edit, kita klik kanan dan pilih subdivide. Lalu pada menu subdivide yang ada di pojok kiri bawah, ubah number of cut menjadi 30. Lalu kita aktifkan proportional edit dengan cara klik pada menu lingkaran kecil di bagian tengah atas hingga berwarna biru. Di samping menu proportional edit, kita ubah pengaturannya menjadi random. Nah, sekarang kita akan mulai membuat pegunungan dari kotak kecil ini. Pertama, kita klik dan tahan tombol Shift pada beberapa titik yang kita inginkan. Lalu pilih menu transform di bagian kiri. Dan kita klik pada panah biru, kemudian tarik ke atas agar menghasilkan pegunungan secara random. Jangan lupa kita putar kamera dengan tekan scroll tengah pada mouse untuk merapikannya. Setelah mantap dengan bentuknya, kita tekan tombol tab lagi untuk kembali ke mode objek. Bentuk dari objek gunung akan menjadi seperti berikut ini. Kemudian di sini kita telah membuat satu objek pegunungan. Selanjutnya kita akan menduplikasi objek pegunungan ini menjadi beberapa untuk nantinya digunakan dalam looping video musik ini. Dengan cara klik Add atau Shift A, pilih Empty dan pilih Plane Axis. Kemudian pada menu sebelah kiri kita pilih Move. Kita klik pada bagian anak panah berwarna hijau dan tarik hingga sampai ke ujung objek. Setelah sampai ke ujung, kita klik pada menu sebelah kanan, pilih Modifier Properties. Kemudian klik Add Modifier, lalu klik Mirror. Lalu klik aksis Y. Kemudian klik Mirror Object dan pilih Empty. Kita add modifier lagi, kita pilih Array. Dan pada bagian count kita ubah menjadi 30 untuk mengatur jumlah duplikasi menjadi 30 atau 20 atau berapapun agar jumlah duplikasi dapat disesuaikan untuk menghindari glitch pada loop. Untuk pengaturan kamera akan dipresentasikan oleh rekan saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, mengatur posisi kamera. Oke, untuk menambahkan kamera dengan cara klik Shift A dan kemudian klik kamera. Nanti setelah kalian klik Shift A, maka akan muncul menu kamera seperti ini. Nanti pada tulisan kamera, maka kalian klik saja. Selanjutnya untuk mengatur arah kamera dengan cara merubah rotasi X, Y, dan Z. Nanti kalian mengatur rotasinya pada bagian sini. Sudah tertera bahwa rotasi X-nya 90 derajat, Y 0, dan Z 0.
Setelah itu untuk mengatur posisi kamera dengan cara mengubah lokasi pada koordinat X, Y, dan Z, kemudian klik Object Properties dan atur lokasi koordinat. Di sini lokasinya X 0, Y 0, dan Z 0,5. Step setelah modeling kamera ada syuting kamera. Nah, syuting kamera ini untuk mengatur alur gerak kamera. Nah, bertujuan juga untuk merekam proses gerak animasi. Langkah-langkahnya, yang pertama mengatur alur gerak kamera. Cara mengatur lokasi kameranya dengan merubah posisi kamera. Merubah posisi kameranya dengan mengatur lokasi koordinat X, Y, dan Z yang bertujuan agar berada di titik ujung awal objek. Di sini sudah tertera location X 0, Y-nya 0, min 8, Z-nya 0,5. Nanti posisi kameranya akan seperti ini. Setelah itu untuk mengatur alur gerak kamera, nah kalian harus mengatur timelinenya. Nanti kalian klik N pada pojok kanan layout seperti ini. Nah, pada timeline animasi ini sebanyak 120 frame. 1 sampai 120 frame. Untuk menandai posisi awal kamera, kalian juga harus klik kanan pada location Y, kemudian klik insert keyframe. Nih. Insert keyframe. Pastikan timeline ada pada frame 1. Berikutnya untuk menandai posisi akhir kamera, nah kalian harus merubah lokasi kamera, lalu klik kanan dan klik insert keyframe. Rubah locationnya, Y-nya pada 24, kemudian klik insert keyframe. Itu timeline pada frame 121 agar loop berjalan rapi dan halus. Kemudian tadi setelah ada syuting kamera, step berikutnya detailing objek gunung. Ini untuk menambahkan efek pada objek gunung. Bertujuan untuk memperindah objek animasinya. Stepnya yaitu memberi efek garis pada objek dulu. Kalian harus klik layer plane, kemudian klik modifier properties, lalu klik add modifier, dan klik wireframe. Seperti ini, add modifier. Setelah itu untuk mengatur efek wireframe, klik replace original. Remove original geometry. Place originalnya. Untuk mengatur efek wireframe, nah kalian harus rubah thickness atau ketebalan garisnya menjadi 0,002. Thickness 0,002. Detailing objek gunungnya, memberikan material pada objek gunung. Langkah-langkahnya dengan klik layer plane, kemudian klik material properties, dan klik new. Nanti kalian klik di sini. Setelah itu mengatur material objek gunung dengan cara klik warna pada base color dan atur warna. Ini pengaturan warnanya di sini. Untuk mengatur material objek gunung, klik dan geser pada metalik.
hingga berwarna biru seperti ini. Nah, untuk detailnya kalian harus memberikan materialnya pada wireframe dengan cara klik icon plus di sini, kemudian klik plus new. Setelah itu, untuk menambahkan material pada wireframe, kalian klik prinsipal BSDF, kemudian klik emission. Nah, untuk mengatur materialnya, kalian harus klik base color, atur warna, dan atur stringnya. Color dan string. Selanjutnya ada detailing objek lagi, yaitu bagian untuk mengaktifkan semua material. Untuk mengaktifkan kedua material, klik modifier properties, pilih wireframe yang sudah ditambahkan, kemudian pilih material offset dan atur menjadi 2. Nih, material offset atur menjadi 2. Nah, tampilan materialnya kalian tekan Z, ditekan lalu pilih render. Ini material yang sudah masuk ke objek ini dapat dilihat dengan ini, tekan Z lalu pilih render. Afifatul Hasanah akan menyampaikan step 7 sampai dengan 10, meneruskan step yang disampaikan oleh Mbak Vio. Yang pertama yaitu ada mengatur tampilan render. Di sini untuk mengatur tampilan render, pastikan render engine Eevee dan perintah yang ada di sini checklist. Jadi nanti dari seperti ini akan menjadi seperti ini. Kemudian nanti bisa mengatur ulang strength pada material emission untuk mengurangi noise cahaya. Kemudian ada mengatur background. Di sini backgroundnya mendownload dari web di sini yang 4K. Jadi nanti biar lebih bagus. Di sini mengatur background, klik world properties, kemudian klik icon bulat kuning sebelah color di sini, klik environment texture. Nah, kemudian di open aja, terus pilih lokasi background tadi yang kita download. Kemudian ketika background tadi sudah di input ke sini, atur strength background. Sesudah mengatur strength background, di sini ada mengatur background. Nah, sudah dimasukkan, di sini akan mengatur posisi background. Yang pertama klik shading, pilih world seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Kemudian tekan Shift A, pilih mapping. Setelah mapping, hubungkan vektor pada mapping ke vektor pada file background. Jadi dihubungkan ke file background tadi yang sudah diinput. Kemudian pilih tekstur koordinat. Setelah itu, hubungkan generate pada tekstur koordinat ke vektor pada mapping. Di sini. Setelah itu, atur posisi background dengan merubah lokasi dan rotasi pada mapping tadi. Setelah itu, mengatur warna background. Tekan Shift A, pilih saturasi, letakkan di antara background dan file background. Nah, setelah itu akan memberi efek detail pada objek gunung. Nah, di sini kembali ke layout tadi, tekan Z+6 untuk merubah tampilan ke solid, tekan tab untuk masuk ke edit mode. Di sini, kemudian pilih beberapa titik untuk membuat detail gundukan tanah. Nanti di tanah ini pilih beberapa titik agar tanahnya tidak lurus tapi ada gundukannya. Selanjutnya, memberikan efek pada objek gunung. Di sini, 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 memberikan efek
material properties, kemudian klik material 1, buka shading, ganti world menjadi objek di sini. Nah, kemudian klik shift A, klik BAM, hubungkan normal BAM ke normal material, hasilnya akan seperti ini. Kemudian shift A lagi, noise texture, hubungkan color noise texture ke high BAM, hasilnya akan seperti ini. Kemudian mengatur noise texture lagi, BAM dan material untuk mendapatkan detail efek tekstur dari objek. Jadi ini yang terakhir, hasilnya akan lebih jelas. Sekian step dari 7 sampai dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Aziz. Sini saya akan melanjutkan tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu langkah untuk membuat animasi mountain loop, di mana komponen ini yang akan digunakan untuk membuat video 3D musik ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu mulai dari pembuatan desain objek, mengatur dimensi objek itu sendiri, sampai dengan memberi efek detail pada objek tersebut ya. Nah, di sini saya akan menambahkan yaitu tahapan membuat komponen atau objek dari matahari ya. Untuk membuat ini, nanti untuk langkah pertama yaitu membuat komponen dasarnya ya, seperti ini. Itu dengan cara kita tekan tombol shift pada keyboard, lalu kita kombinasikan dengan tombol A, lalu pilih mesh di sini, kemudian pilih atau klik UV sphere. Nah, setelah tahapan ini sudah selesai, kita akan perhalus di objeknya. Di sini terlihat untuk objeknya masih terlihat kasar ya. Kita berikan atau kita poles ya, diperhalus dengan langkah memperhalus objek ini, yaitu dengan cara kita klik kanan pada objek tersebut, lalu akan muncul pilihan. Di sini kita pilih set mode. Tinggal atur, teman-teman tinggal atur untuk tingkat kehalusannya sesuai kebutuhan saja ya. Setelah untuk tahap penghalusan atau pemolesan dasarnya sudah selesai, kita lanjut untuk mengatur posisi dari objek mataharinya yang tadi sudah kita perhalus. Kita taruh di paling ujung atau akhir objek. Untuk caranya sendiri itu kita tinggal klik move, lalu geser ya. Ini kita klik, lalu kita geserkan objek dari setelah kita posisikan objek matahari itu paling ujung, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengatur ukuran. Nah, ukuran untuk objek matahari ini yaitu kita tekan tombol S ya, kita tekan tombol S pada keyboard, lalu kemudian kita geser mouse atau kursor
nanti secara otomatis ukuran di objek tersebut akan membesar dan mengecil dengan sendirinya. Setelah itu kita masuk ke tahap detailing atau memberikan material matahari. Yaitu dengan cara kita klik material properties yang ada di pojok kanan bawah ini ya, lalu klik new, kemudian klik principal VSDF, kemudian kita klik elimination. Setelah tahap detailing memberikan material, kita masuk ke atur warna atau pemberian warna pada objek matahari tersebut ya. Itu dengan cara kita klik objek, kemudian kita klik material properties yang ada di sini sama ya. Itu lalu kita pilih viewport display, kemudian tinggal pilih color. Berikan warna sesuai kebutuhan. Setelah tahap pemberian warna sudah, kita masuk ke tahap smoothing atau mengatur gerakan dari mataharinya. Untuk mengatur gerakan mataharinya ini, kita bisa langsung aja tekan tombol shift dan tahan, kemudian pilih layer ya, seperti yang ditampilkan di gambar. Lalu kita klik pada layout ya, layout, kemudian kita pilih parent dan pilih objek. Langkah ini dimaksudkan agar matahari bergerak bersamaan dengan kamera sehingga matahari terlihat ada di posisi yang selalu sama dengan loop yang berjalan. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu kita render ya. Nah, yang pertama kita atur dulu output rendering dengan cara klik output properties. Yang kedua, pastikan frame rate 24 fps untuk menghasilkan gerakan loop yang halus. Untuk yang ketiga, atur lokasi di mana video animasi akan disimpan. Untuk yang keempat, file format menjadi FFmpeg video. Untuk yang kelima, atur kontainer dengan cara kita klik encoding, lalu rubah kontainer menjadi mpeg strip 4. Untuk yang keenam, mengatur kualitas output dengan cara klik output quality, lalu pilih high quality. Ini dimaksudkan agar kualitas video mendapat lebih bagus ya. Untuk yang ketujuh, merender animasi ke bentuk video, klik render pada navbar, lalu pilih render animation. Tunggu hingga beberapa saat sampai proses rendering selesai, yang nanti dimana akan didapat hasil yang kurang lebihnya seperti ini. Nah, itulah tadi untuk step by step atau langkah-langkah cara pembuatan animasi mountain loop guna melengkapi video 3D Visual Progressive 3D Music. Mungkin untuk tutorialnya sekian, dan apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan, saya minta maaf. Dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, mohon untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun supaya untuk kedepannya kami bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.